ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali dalam kajian kitab Asy-Syarh wal Ibana ala Usuli Sunnah wad Diyanah atau kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab yang pertama tentang Al-Manhaj wal Ittiba'. Pada halaman 29, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala membawakan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama hunafa, dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memprioritaskan masalah at-tauhid. Dakwah tauhid adalah prioritas dakwah para nabi, para rasul. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman tentang manhaj para nabi dalam berdakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan mereka? Ani ibudullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 25, walaqad arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Ini manhaj dakwah para nabi, para rasul. Dan ini pula yang diteruskan oleh dakwah salafiyah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Meskipun di tengah-tengah kaum muslimin, karena masih banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, baik kepada para wali, kepada kuburan keramat, kepada pohon-pohon keramat, dan lain sebagainya. Maka dakwah tauhid harus senantiasa
diprioritaskan. Ini manhaj dakwah para nabi, para rasul yang diteruskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sesat, salah kalau ada yang memprioritaskan dakwah selain kepada dakwah tauhid. Allah berfirman tentang dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan dakwah para pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah. Ala basira, di atas basira ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrikin. Ini prioritas dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dakwanya mensucikan Allah dari kesyirikan. Menyekutukan Allah adalah prioritas utama untuk diperangi. Untuk dijauhkan dari umat Islam. Umat harus diseru kepada tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan. Apalagi di saat umat ditimpa musibah seperti virus corona ini. Naudzubillahi min dzalik. Harus umat diseru untuk banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Diseru untuk kembali bertauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jangan bertawakal bergantung kepada yang telah mati, baik para nabi, baik para wali. Namun tawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, khususnya di saat-saat seperti ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari virus corona. Semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan dan perlindungannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Doa adalah ibadah, serahkan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Sekali lagi, di antara wasiat para ulama, di saat kritis seperti ini, di saat genting seperti ini, dikala virus corona telah bergentayangan di mana-mana, perbanyak tawakal, bergantung, berdoa hanya kepada Allah semata. Karena yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Yang bisa mengentaskan musibah ini hanyalah Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah telah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad yang mengentaskan musibah, bukan para wali yang mengentaskan musibah, namun Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sering kita sampaikan ketika kita keluar dari rumah membaca zikir yang di situ ada makna tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca zikir pagi dan petang. Di antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Demikian pula kita mengucapkan zikir seperti yang dibaca oleh Zinnun ketika dalam perut seekor ikan, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Telah banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW yang di situ pasti ada
makna tawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimatut tauhid. Maka sekali lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari metode para nabi, para rasul dalam berdakwah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah Islam. Islam adalah agama tauhid, menyeru umat untuk mengisahkan Allah dalam al-ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah agama ini untuk Allah, hunafa, lurus dalam jalan tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Bertauhid dan menjauhi kesyirikan, menghidupkan tauhid, memerangi kesyirikan. Itu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj para nabi, para rasul yang diteruskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun as-salafiyun, ad-da'wah salafiyah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah ta'ala membawakan dua ayat di awal bab pertama ini, yaitu surat Ali Imran 103 kemudian sampai 106 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau membawakan surat Al-Bayyinah ini, ayat ke-6 insyaallah, yang mana ini seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, innallaha yardolakum salasan wa yaskhat lakum salasan. Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan memurkai 3 hal atas kalian. 3 hal yang Allah ridhoi bagi kita, yaitu yang pertama kata Allah, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Untuk kalian beribadah kepada Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Ini sebagaimana firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha untuk kalian berpegang teguh dengan talinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Dan jangan kalian berpecah belah. Yang ketiga, yang Allah ridhai bagi kita, wa antunasihu man wallahu amrahum. Dan untuk kalian menasihati pemimpin kalian, pemimpin kaum muslimin. Maka 3 hal ini wajib untuk kita laksanakan, untuk kita betul-betul mewujudkannya, terutama di hari-hari seperti ini. Yang pertama, beribadah kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam ibadah, bertawakal hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah semata, dan menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam dan bentuknya. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dikala musibah seperti ini, jangan berbuat kebid'ahan. Jangan membuat zikir-zikir yang bid'ah atau salawat-salawat yang bid'ah meskipun dengan niat menangkal corona. Na'udzubillah min dzalik. Justru ini akan menambah musibah demi musibah. Na'udzubillah min dzalik. Dikala musibah, kembali ke jalan Allah dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup apa yang sudah Rasul ajarkan dari zikir-zikir untuk menangkal virus corona. Jangan membuat zikir-zikir baru atau salawat-salawat yang baru. Wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Di antaranya yang ketiga kata Rasul, di antara solusi dari perpecahan,
wa antunasihu man wallahu amrahu. Yaitu kita menasihati pemimpin kaum muslimin. Di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yaitu dengan kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada arahan, perintah, aturan, kebijakan pemimpin kaum muslimin. Ya, di dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang sudah kita sampaikan, pemimpin kita menghimbau kita untuk meminimalkan keluar dari rumah dalam rangka mengantisipasi penularan virus corona. Ini adalah perintah pemimpin kaum muslimin yang dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, wa antunasihu man wallahu amrahum. Selayaknya kita satu barisan bersama pemimpin kaum muslimin dalam menghadapi virus corona seperti ini. Dan itu yang juga difatwakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini semuanya demi kemaslahatan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada pemimpin kita untuk bisa melangkah dengan tepat dalam menghadapi wabah musibah atau wabah penyakit virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi segera mengentaskan musibah ini dari kita, dari negeri kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan ayat dalam surat As-Saff ayat yang keempat, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seolah-olah mereka bangunan yang sangat kokoh. Ini juga berkaitan erat dengan apa yang kita sampaikan tadi, untuk kita bersatu. Namun bukan sembarangan persatuan. Namun seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari pada kesempatan yang lalu, fa'amarallahu tabaraka wa ta'ala bil ijtima' ala dini wa ta'atihi. Kita bersatu dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Bukan persatuan yang semu, persatuan yang abal-abal, persatuan yang palsu, tapi persatuan yang hakiki, yaitu dengan kita berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak akan mungkin ada persatuan umat tanpa tauhid, tanpa ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimin mau bersatu, caranya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin. Peganglah sunnah Rasul dan sunnah para khulafa' rasyidin, dan iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sunnah itu yang menyatukan umat. Tauhid itu yang akan menyatukan umat, seperti yang pernah terjadi di zaman Ar-Rasul SAW, di zaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan barisan yang lurus. Sebagaimana juga Allah perintahkan kita, Rasul perintahkan kita untuk sholat berjamaah dalam barisan yang teratur. Sawu sufufakum. Kata Rasulullah SAW ketika mengatur shaf sholat, sawu sufufakum. Sawu, luruskanlah shaf-shaf kalian. Bahkan Rasul mengancam dengan mengatakan, fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam shaf kalian ketika sholat, maka hati kalian akan berpecah belah. Kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasul, akan berpecah belah. Maka solusinya, maka persatuan akan diraih kalau kaum muslimin kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan kesyirikan, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sekaligus meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Kemudian disebutkan di sini poin yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, wa ma amara bihil mu'minin min mubayanati man khalafa akdahum wa nakasa ahdahum wa ta'ana fi dinihim
Kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauh dari orang-orang yang menyelisih akidah mereka, menyelisih akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghubari menggabungkan antara dua hal dalam bab pertama, bab manhaj wal ittiba. Bahwasanya yang pertama wajib untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat dan kita bersatu di atasnya. Namun itu tidak cukup. Harus kita menjauhkan diri dari orang-orang yang menyimpang, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyelisih akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul SAW. Seperti tadi Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, di antaranya dalam masalah al-aqidah. Kata Rasul, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghubari, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang menyelisih akidah mereka. Ini perintah Allah. Nanti akan disampaikan dalilnya. Dan ini perintah Rasul seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya. Untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang akidahnya. Wa nakatha ahdahum, dan mengingkari janji mereka. Yaitu yang menyimpang dari konsekuensi kalimat syahadat. Tasdiqu fima akhbar wa ta'atu fima amar. Karena mereka telah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, tapi mereka mengingkari, mereka mentakwilkan hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ana fi dini, dan mereka memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang memperolok agama Allah adalah orang-orang kafir dan juga ahli al-bidah. Min mujanabatihim, wajib untuk menjauhi mereka, menjauhi majelis mereka, wa tarki mujalasatihim, tidak duduk di majelis ilmunya mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak boleh duduk di kajian-kajian mereka, di halaqah-halaqah mereka, demikian pula di medsos mereka. Maka ini harus kita betul-betul wujudkan. Wal istima' li khata'ihim wa khatalihim, menjauhkan diri dari mendengarkan penyimpangan-penyimpangan akidah mereka, menjauhi akidah mereka, dan jangan sok mengatakan kita ambil baiknya, kita tinggalkan kejelekannya. Ini menyelisih manhaj as-salaf seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghubari. Beliau mengatakan secara mutlak tinggalkan mereka. Jangan duduk di majelis-majelis mereka. Jangan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ya. Apalagi kata para ulama, asyubah khatafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat, kerancuan, kesesatan itu cepat menarik, sedangkan hati kita itu sangat lemah. Maka ikuti wasiat para ulama salaf yang itu semuanya berdasarkan firman Allah. Di antaranya Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka. Ini perintah Allah. Perintah untuk menjauhi majelis mereka. Larangan Allah untuk kita duduk di majelis mereka. Apa yang disampaikan oleh ulama as-salaf bukan sekedar hasil pemikiran mereka, pendapat mereka begitu saja. Apa yang disampaikan oleh dakwah salafiyah bukan hanya dari hawa, bukan sekedar hasil perasaan ataupun rekayasa akal, tidak.
Namun itu semuanya berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul. Di antaranya tadi Allah melarang kita duduk di majelis orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, ataupun yang memperoleh ayat-ayat Allah. Di antara yang memperoleh ayat-ayat Allah, kata para ulama, yaitu ahli bidah. Karena mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Asistawa. Istawa ditakwilkan istaula, menguasai. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan bal yadahu mabsutata. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka takwilkan dengan kekuasaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kama asal muslim rahimani wa rahimakumullah, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, duduk di majelis ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkompeten dalam bidangnya, yang mereka ahli ilmu, yang mereka di atas akidah yang sahih, di atas manhaj yang lurus. Ya. Ini yang harus kita pahami. Dan wajib menjauhkan diri dari majelis ahli al-bidah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekali lagi dalilnya adalah firman Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling dari ucapan mereka. Innakum idza misluhum. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, kalian seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha jamil munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang juga disabdakan Rasulullah SAW. Man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Apabila kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, hendaklah kalian menjauh darinya. Fa inna rajul yahsibu annahu mu'minun fayattabi lima yab'atsu minasyubhat atau kama qala Rasul SAW. Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka jangan mendekat, maka menjauh darinya. Demi Allah, ada seseorang yang dia terlalu pede, sok ingin mendatangi Dajjal, maka dia pun menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhatnya ad-Dajjal. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala mengatakan, fitnahnya Dajjal itu lebih ringan dibandingkan fitnahnya Ahlul Bidah, atau fitnahnya Ahlul Bidah lebih dahsyat daripada fitnahnya ad-Dajjal. Maka maknanya, kalau kita diperintahkan menjauh daripada fitnahnya Dajjal, apalagi fitnahnya ahli al-bidah. Maka ma'asal muslim rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjauh dari ahli bidah dan majelis mereka. Seperti yang juga diutarakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa ahlil bid'ah. Kata beliau, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan metode para sahabat Rasul SAW, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan ahli bidah. Ini yang harus betul-betul kita pahami dan kita pegang erat. Meninggalkan ahli bidah. Bahkan di sini juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ubari rahimahullah ta'ala tentang wajibnya menghajar, menjauh dari ahli al-bidah. Ya. Wa amara Rasulullah SAW fi thalathatil ladzina takhallafu anhu bihijranihim wa mubayyanatihim. Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menjauh, bahkan memboikot 3 sahabat beliau yang tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur yang syar'i. Mereka itu khilaf. Mereka memaksiati Rasulullah SAW. Artinya, orang yang berbuat maksiat saja berhak untuk dihajar, untuk dijauhi. Apalagi yang berbuat kesyirikan,
apalagi yang berbuat kebid'ahan, lebih layak lagi. Ya. Meskipun nanti akan disampaikan setelah mereka diboikot selama 50 hari, mereka pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Battal Al-Ghabai rahimahullah taala, wa amarahum an ya'tazilu nisa'ahum. Rasul memerintahkan mereka untuk menjauh dari isi-isi mereka. Ya. Di antaranya Ka'ab bin Malik, ya. Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Ya. Ini 3 sahabat Rasul yang diboikot oleh Rasul dan oleh para sahabat Rasul. Tidak diajak bicara oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Mereka kalau mengucapkan salam juga tidak dijawab. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Rasul yang melarang untuk memboikot lebih dari 3 atau 3 hari. Karena itu kalau masalah pribadi, ini masalah bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bedakan antara alasan pribadi dengan alasan urusan ad-din, masalah akidah khususnya. Ya. Bahkan sebagai salaf ada yang memboikot sampai mati terhadap orang-orang yang memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini intinya, kalau pelaku maksiat saja boleh dijauhi, apalagi ahli bidah. Ya. Wa amarahum an ya'tazilu nisa'ahum. Dalam hadis yang sahih, ketika sudah 40 hari mereka diboikot, Rasul menambah hukuman sanksi bagi mereka, yaitu dengan tidak lagi mendekati isi-isi mereka. Hatta anzalallahu azza wa jalla taubatahum. Sampai Allah turunkan taubat mereka, atau Allah menerima taubat mereka. Yang Allah cantumkan dalam surat At-Taubah. Wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Intinya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan menjauhi kebid'ahan serta ahli bidah. Kemudian Al-Imam Ibnu Battal Al-Ghabai rahimahullah taala, poin yang keempat, membawakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma dakhala naqsu ala bani Israil kana ar-rajul yalqa akha fayaqulu ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna fa innahu la yahillu laka. Di antara sebab penyimpangan Bani Israel pertama kali, yaitu ada seseorang yang ketika bertemu dengan saudaranya yang berbuat maksiat, dia mengatakan, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Tinggalkan apa yang kau perbuat dari kemaksiatan ini. Fa innahu la yahillu laka. Itu tidak halal bagimu. Tsumma yalqahu minal ghad fala yamna'hu dzalik an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Namun ketika orang itu tidak mau menjauh dari pelaku maksiat yang dia terus berbuat maksiat dan tidak mau bertobat, maka keesokan harinya dia pun ketika bertemu tidak melarangnya lagi, bahkan dia pun menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya, makan dan minum bersamanya dan duduk bersamanya. Falamma fa'alu dzalik daraballahu quluba ba'dhin bi ba'dhin. Maka ketika mereka sudah seperti itu, tidak ada nahi mungkar lagi, tidak menjauh dari kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan, maka Allah pun memecah belah hati-hati mereka. Sampai Allah mengatakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Allah mengatakan orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat lewat lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw. Yang demikian itu karena maksiat yang mereka perbuat dan mereka tidak lagi nahi mungkar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah ta'ala untuk dijadikan dalil wajibnya menjauh dari majelis alil bidah. Karena apa? Kalau maksiat saja bisa menular, apalagi kebid'ahan, ya, yang mungkin bahayanya lebih daripada virus corona. Na'udzubillahi min dzalik. Sering kita sampaikan dalam kajian, kalau orang itu terkena virus corona, yang pertama dia biasanya merasa sakit, biasanya pergi ke dokter. Tapi kalau orang terkena syubhat, kena kebid'ahan, dia nggak akan pernah merasa salah. Sebagaimana kata Rasul SAW, ya, Innallaha hajabat tauba an kulli sahibi bid'ah hatta yada'ah. Allah menutup pintu tobat dari pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Dan itu sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu pernah atau merasa berbuat salah, tapi orang yang berbuat bid'ah tidak pernah merasa salah. Orang yang terkena virus corona, kalau dia mati dalam keadaan muslim, dan dia betul-betul bersabar atas musibah tersebut, insya Allah dia akan termasuk menjadi orang-orang yang kata Rasul dalam Sahih Bukhari, asyuhada khamsun. Orang yang mati syahid ada 5. Di antaranya Rasul, kata Rasul, al-mat'un. Orang yang meninggal dunia karena penyakit atau karena wabah penyakit. Ya, kita doakan semoga Allah segera menyembuhkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena virus corona. Dan semoga mereka yang meninggal dunia dari saudara kita kaum muslim yang terkena virus corona mendapatkan pahala asyahid. Sebagaimana kata Rasul, asyuhada khamsun. Ya, adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat kebid'ahan, na'udzubillah min dzalik. Ancaman, ya, neraka. Ya, meskipun sekali lagi ini bukan menvonis orang perorangannya, namun ini ancaman yang berat bagi orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan. Makanya Rasul memerintahkan kita untuk menjauh dari virus kebid'ahan. Ya. Kalau orang yang dekat dengan pelaku maksiat bisa terkena virus maksiat, apalagi yang dekat dengan yang terkena virus al-bid'ah. Ya. Sebagaimana kata orang Jawa, tresno jalaran saka kulino. Cinta itu muncul karena terus-menerus bertemu dengannya. Maka kalau orang itu sudah bermesraan dengan alil bidah, romantis dengan alil bidah, duduk terus dengan alil bidah, ya, apalagi duduk di bangkunya alil bid'ah, ya, sekuat apapun pasti akan terkena virusnya, sedikit atau banyak, cepat atau lambat. Ya, dan itu yang terjadi. Ya. Yang duduk bersama pelaku maksiat, atau yang duduk juga dengan orang-orang yang punya sifat kemunafikan, itu juga akan sama dengan mereka. Sebagaimana kata orang Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa. Burung itu bertengger bersama yang sejenis dengannya. Ya. Kalau orang itu sudah asik dengan orang-orang yang istilah bahasa Indonesianya serigala berbulu domba, maka dia juga akan ketularan dengan mereka, meskipun statusnya sudah ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka hati-hati, apalagi yang duduk di bangkunya ahli al-bidah, maka cepat lambat dia akan apa? Menjauh dari sunnah, atau bahkan dia juga akan menjauh dari orang-orang yang menyebarkan sunnah, bahkan membenci orang-orang yang menebarkan at-tauhid dan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Memang sunnah tidak akan mungkin bersatu dengan al-bidah. Ya.
Makanya dipertanyakan kalau ada ahli sunnah yang bermesraan dengan ahli al-bidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk virus yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, tafadhalu. Ini ada pertanyaan yang pertama, jika kita berdiri untuk menyambut tamu, apakah ini termasuk larangan berdiri untuk menghormati seseorang? Tidak, ya. Ini termasuk ikramu ad-daif. Nah, apakah kita masih boleh tetap melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid seperti saat ini? Sudah kita sampaikan, kalau memang keadaan sudah seperti yang digambarkan oleh para ulama, kalau memang virus corona di daerah itu sudah betul-betul terlihat, ya, artinya sudah ada yang terkena virus di daerah tersebut, ya. Dan juga ada himbauan dari pemimpin kaum muslimin, ya. Meskipun kalau untuk pemimpin kita bukan intinya larangan keras, namun himbauan, maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kalau di saat hujan saja dibolehkan kita tidak salat berjamaah di masjid, tidak salat Jumat di masjid, maka demikian keadaan seperti sekarang ini. Hukumnya boleh-boleh saja untuk salat di rumah kalau memang dirasa itu akan bisa mendatangkan madarat kalau kita datang ke masjid karena adanya penularan virus corona. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau pemerintah sudah melarang keras datang ke masjid, sholat berjamaah dan sholat Jumat, kalau orang itu sholat di masjid, kalau sudah ada larangan keras dari pemimpin, maka orang itu dianggap al-usoh, berbuat maksiat, meskipun dia sholat. Ya. Seperti perempuan yang haid, dilarang sholat, kalau dia sholat, dia berdosa. Maka seperti kurang lebih gambarannya, kalau seandainya ada larangan keras dari pemimpin untuk kita sholat di masjid, entah sholat jamaah ataupun sholat Jumat. Kalau kita lakukan, maka kita bisa berdosa karena menyelisih pemimpin kaum muslimin. Adapun kalau memang sekedar himbauan, maka sekali lagi kita ikuti himbauan pemimpin untuk kita tidak banyak keluar dari rumah. Wallahu ta'ala alam. Kita sangat mencintai guru kita yang senantiasa mendakwakan akidah shahihah dan yang tidak pernah berhenti mendakwakan ini. Apakah cinta seperti ini mendapatkan pahala dan berikan nasihat kepada kami agar tidak jatuh pada sikap hizbiyah? Yang pertama, bahwasanya cinta kepada yang di atas tauhid, di atas sunnah Rasul, apalagi yang berjuang di atas keduanya, ini sesuatu yang diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, Ausakurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai orang itu karena dia ada tauhid, dia ada sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bukan malah dijauhi, bukan malah di demo ataupun di boikot kajiannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi tentunya tidak boleh berlebihan. Tetap diyakini dia seorang manusia biasa, bisa keliru dan bisa benar. Ucapannya diterima kalau berdasarkan dalil, ditolak kalau tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, wala wal bara, cinta dan benci karena Allah, dan ucapannya ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Bagaimana dikatakan dai tersebut keluar dari ahli sunnah? Sudah kita katakan secara umum, kaidah secara umum, orang itu keluar dari ahli sunnah kalau dia menyelisihi prinsip ahli sunnah wal jamaah.
Kalau dia menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sudah sering kita sampaikan. Wallahu ta'ala yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.